Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, Aprilina Dian Arista, dengan makalah yang sama dengan judul Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Maharotul Kalam, yaitu pada subbab tujuan pembelajaran Maharotul Kalam beserta media-media pembelajaran Maharotul Kalam. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran materi Maharotul Kalam atau kemahiran berbicara. Yang dimaksud dalam kemahiran berbicara di sini yaitu kemahiran siswa untuk berbicara bahasa Arab. Lantas apakah tujuan dari pelajaran Maharotul Kalam ini? Yang pertama adalah bisa berbicara. Yaitu memudahkan siswa atau kami sebagai pengajar memberikan materi Maharotul Kalam, yaitu dengan tujuan memberi kemudahan untuk berbicara supaya siswa terus-menerus dilatih untuk berbicara bahasa Arab. Yang kedua adalah jelas. Yang dimaksud di sini yaitu siswa mendapatkan konten atau materi yang tepat untuk berbicara dalam konteks-konteks tertentu, seperti misalnya pada bab percakapan sehari-hari atau debat atau mungkin diskusi. Ada kosakata tersendiri pada konteks-konteks tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Untuk Maharotul Kalam, bagaimana maksudnya dari bertanggung jawab? Yaitu siswa tidak asal berbicara, dia bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Kemudian yang keempat adalah pendengar yang kritis. Dengan seringnya siswa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, maka dia akan terlatih bagaimana nahwu shorof yang benar, bagaimana tarkib yang benar, bagaimana takbir yang benar, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kebiasaan. Jadi pengaruh terbesar dari seseorang, bisa atau tidaknya seseorang itu berbicara dengan bahasa Arab adalah sebuah kebiasaan. Sering atau tidaknya dia kebiasaan untuk mengucapkan bahasa Arab, maka akan mempengaruhi kemampuannya untuk berbicara bahasa Arab. Semakin sering digunakan untuk latihan berbicara bahasa Arab, maka akan semakin mampu juga dia berbicara dengan bahasa Arab, seperti itu. Jadi hal ini berbanding lurus, kebiasaan dan juga kepandaian dalam berbicara bahasa Arab adalah berbanding lurus. Jika seseorang sering menggunakan bahasa Arab pada kegiatan sehari-harinya, maka dia juga akan segera mampu untuk berbicara bahasa Arab, seperti itu. Dan lalu media apa saja yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran Maharotul Kalam ini? Maharotul Kalam yaitu kepandaian berbicara. Yang pertama jelas saja papan tulis. Kita bisa menggunakan papan tulis sebagai media pembelajaran untuk penyajian pola-pola kalimat terbaru, untuk menyajikan kosakata baru, untuk menyajikan takbir yang baru, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gambar seri. Gambar seri atau gambar susun. Kita bisa menggunakan ini untuk latihan Maharotul Kalam, karena dari gambar kita akan mengetahui ya apa yang akan kita ungkapkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah flashcard. Yang keempat adalah kartu gambar. Yang kelima ada reading machine atau mesin pembaca. Dan lantas apalagi yang bisa kita gunakan selain itu? Yaitu kita bisa menggunakan media jam dinding. Jam dinding biasanya kita menggunakan untuk kursus sa'ah atau menghitung jam. Kami sa'atul an, seperti itu. Jam berapa sekarang? Jadi kita bertanya kepada murid seperti itu. Lantas murid menjawab.
Sebelumnya kan kita memperkenalkan dari jam 1 as-sa'ah al-wahidah, as-sa'ah as-tsaniyah, as-sa'ah as-tsalisah, as-sa'ah rabi'ah ilal akhir. Kemudian kita menunjuk pada jam seperti itu. Jam dinding berarti merupakan media, salah satu media pembelajaran dalam Maharatul Kalam juga. Kemudian yang kedua adalah film. Dalam film pendek berbahasa Arab kita bisa menganalisis. Jadi semakin kita sering mendengar bahasa Arab, semakin kritis pula pendengaran kita untuk otak kita untuk merekam kosakata yang ada seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah rihlah atau wisata. Dengan wisata kita bisa mengamati sekitar, benda-benda apa saja yang kiranya bisa kita artikan ke dalam bahasa Arab seperti itu. Karena hal yang menyenangkan mampu membuat kita lebih semangat ya untuk belajar. Kemudian kesimpulannya yaitu kita bisa belajar dengan media pembelajaran Maharatul Kalam ini mempermudah kita tentunya untuk kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Pertama, berbicara. Karena jika seseorang pandai berbicara, meskipun masih banyak kesalahan dalam menggunakan tarkibnya, menggunakan susunan pola kalimat dalam bahasa Arab yang benar, maka disitulah letak kelebihan seseorang. Karena bahasa sesungguhnya adalah yang diucapkan, yaitu alat komunikasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Amelia Rafiatul Muna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.